Kita mulai aja, Bu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya yang berpantun terlebih dahulu ya Ibu-Ibu. Pergi ke kali, tangkap bawal, di tengah jalan jumpa Ibu Sumi. Kami datang untuk halal bihalal, masuk mempererat silaturahmi. Pergi berburu ke hutan rimba, bertemu rusa belang kaki. Bersihkan hati dan jiwa di halal bihalal yang suci ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Esa yang telah mempertemukan kita semuanya ini yang hadir, baik yang hadir secara langsung di kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera III atau yang bergabung secara virtual atau online di via Zoom meeting dalam agenda acara halal bihalal dan pengajian bulanan yang sangat mulia ini. Dan tidak lupa juga selawat dan salam kita hanturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang nanti mungkin akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkan saya memandu agenda kita hari ini, yaitu pengajian yang telah dihadiri oleh ibu-ibu dari Paguyuban Dharma Wanita Balai Wilayah Sungai Sumatera III dan ibu-ibu dari Karyawati Balai Wilayah Sungai Sumatera III. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Ustazah yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Ustazah Asih Derajat Lumintu. Kami ucapkan selamat datang Ibu. Dan yang kami hormati Ibu Ketua dari Paguyuban Dharma Wanita, Ibu Insinyur Dwi Pelita Sahril yang telah bergabung bersama kita. Dan yang kami hormati seluruh ibu-ibu yang hadir pada acara pengajian hari ini. Dan baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu dan demi kelancaran serta kesuksesan acara kita bersama hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke dalam acara kita selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Paguyuban BWS Sumatera III, yaitu Ibu Insinyur Dwi Pelita Sahril. Kepada Ibu, kami persilahkan. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustazah Asih Derajat Lumintu. Salam kenal Ibu. Salam kenal. Dan yang saya sayangi ibu-ibu pengurus maupun anggota Paguyuban BWS S3 Riau dan Karyawati. Ini juga Karyawati kok tumben ini nggak ada lagi yang lain? Nggak nyampe undangannya atau gimana ini Mas Ai? Gitu. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga kita diberi keluasan rezeki waktu, keluasan rezeki sehat, rezeki tenaga, dan rezeki-rezeki yang lain yang kita nikmatin saat ini. Alhamdulillah sehingga kita bisa bersilaturahmi bersama dan bertolabul ilmi yang akan dibersamai oleh Ibu Ustazah Asih.
Dan tak lupa kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka HBH yaitu halal bihalal. Pada hari ini di hari ke-19 di bulan Syawal. Insya Allah kita dalam kondisi baik, kondisi sehat. Insya Allah juga ibu-ibu seperti itu. Mudah-mudahan kondisi baik ini kita selalu dalam kebaikan dan dapat menyebarluaskan kebaikan kita dimanapun kita berada, insya Allah. Di hari Jumat yang penuh berkah ini sebenarnya saya ingin sekali ketemu dengan ibu-ibu semua karena saya sudah lama tidak ikut secara luring atau secara offline gini. Biasanya saya hanya daring ya. Saya hanya di Jogja, di sini hanya sekedar izin. Saya di Jogja ibu tinggalnya. Monggo kalau mau, kalau ngelihat dari namanya Asilumin itu kayaknya orang Jawa juga ya Bu. Jadi saya dari Jogja, jadi baru ini saya mengikuti yang secara offline. Biasanya saya ada di Jogja, tapi alhamdulillah saya masih bisa bertemu dengan ibu-ibu semua. Di sini dalam acara halal bihalal ini saya atas nama pribadi juga selaku mewakili keluarga Bapak Syahril, yaitu selaku orang yang dituahkan di kantor ini. Kami mohon maaf atas segala kesalahan yang baik saya sengaja ataupun tidak di dalam saya bergaul, dalam saya berucap, dalam tingkah laku saya. Saya mohon keikhlasan untuk dimaafkan, karena bagaimanapun juga tetap kita harus melakukan secara habluminas ya Bu ya, selain kita habluminallah. Jadi mohon sekali lagi di acara halal bihalal ini saya mohon keluasan hati pada ibu-ibu semua untuk mengikhlaskan apabila saya atau Pak Syahril atau keluarga kami lah, keluarga Syahril, apabila ada kesalahan kami mohon dimaafkan. Begitu juga seumpama ada kesalahan dari ibu-ibu dengan keluasan hati kami juga akan memaafkan. Insya Allah kami zero jadinya Ibu ya. Jadi kita saling enak. Mudah-mudahan tidak akan ada lagi 1-0, nggak ada Bu ya. Semua 0-0 seterusnya. Insya Allah. Terima kasih juga untuk yang bertugas Bu Eli, Bu Awal dan Bu Danang. Bu Danang kebetulan juga beliau masih online karena beliau ada di Jogja dan mempunyai putri yang masih umur berapa bulan ya Bu, 3-4 bulan gitu, jadi belum bisa bergabung di sini. Terima kasih sudah disediakan ubur rampenya, juga untuk Mbak Arum, Mas Ai yang membantu terlaksananya pertemuan kita ini. Mungkin itu aja yang saya sampaikan Ibu. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mbak. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dwi Pelita Syahril atas kata sambutannya. Semoga acara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan maju ke acara inti kita, yaitu kita akan bersama-sama belajar mengenai tema dengan halal bihalal, kita eratkan silaturahmi dan nilai-nilai akidah menuju insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Asih Derajat Lumintu. Yang kepada Ibu Ustazah kami persilahkan waktu dan tempatnya. Ini aja. Oh, ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang pertama kali kita ucapkan syukur kepada Allah. Kemudian salam hormat saya untuk Ibu Dwi Pelita Syahril. Alhamdulillah, berarti takdir kita bertemu, Bu. Luar biasa. Salam. Takdir kita bertemu. Biasanya nggak pernah Ibu jarang ya. Alhamdulillah saya dipertemukan hari ini dengan Bu Dwi. Alhamdulillah. Dan juga salam saya kepada Bu Indri. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Kemudian juga kepada Mbak Arum ya. Juga kepada ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita dipertemukan di sini, Bu ya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah. Pertemuan yang bisa membawa kemaslahatan bagi kita semua. Sama-sama kita ucapkan dulu basmalah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah halal ini. Kemudian salam dan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini tadi sudah disebut temanya ya. Sebenarnya temanya akan saya kecil karena itu terlalu luas. Temanya kali ini adalah halal bihalal dan jiwa pemaaf. Ya, halal bihalal dan jiwa pemaaf. Tapi sebelumnya tadi udah ada pantun, saya juga mau pantun, tapi boleh kopek dikit ya. Udah hafal tapi lupa lagi. Jadi menghafal. Pantun yang pertama saya bacakan nih ya. Pantunnya yang pertama, beli nasi lauknya kentang. Beli nasi lauknya kentang ya. Bekal untuk nasi sarapan. Halal bihalal telah datang, banyak orang bermaaf-maafan. Satu lagi, belati perang para tentara, agar negara tidaklah kalah. Saling bermaafan, wahai saudara, semoga hilang semua salah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan halal bihalal ini adalah luar biasa. Dia merupakan momen yang hanya ada di Indonesia katanya ya. Artinya tradisi halal bihalal, penyebutan halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Itu ketika masa Soekarno, yang mungkin ada yang pernah baca ketika bagaimana ulama dulu luar biasa ya, ulama bangsa kita mencoba mempersatukan umat Islam. Halal artinya adalah tidak haram kan? Halal dihalal. Jadi sesuatu yang tadinya haram ketika bulan Ramadan, kita padahal sebelumnya juga nggak haram tadinya, menjadi halal ketika Idul Fitri. Jadi sesungguhnya halal bihalal kita kali ini ya ibu-ibu luar biasa. Dia bukan hanya tidak bisa terjadi tanpa adanya bulan Ramadan, ya enggak? Tiba-tiba ujuk-ujuk kita ngadain halal bihalal, nggak mungkin bisa. Luar biasa. Jadi sesungguhnya halal bihalal ini adalah suatu proses yang luar biasa. Artinya sudah ada proses spiritual sebelumnya. Selama sebulan, enggak? Selama sebulan 30 hari kita menahan sesuatu yang namanya saum, siam ya. Menahan sesuatu yang tadinya sebenarnya halal juga, ya. Tapi kemudian akan dibuka ketika maghrib. Nah, halal bihalal ini merupakan proses spiritual yang menuju seseorang muslim menjadi insan yang bertakwa ya. Kalau Quraisy pernah mengatakan halal bihalal artinya adalah mencairkan yang beku. Jadi kalau kita biasakan kadang-kadang kan kita ada ya, hubungan manusia itu selalu insya Allah ada gesekan kadang-kadang itu pasti tuh. Jangankan kita misalnya sama pegawai, sama di rumah aja yang paling dekat adalah yang sesuatu yang paling sering kita tersakiti ya. Suami kita, anak-anak kita. Nah itu jadi namanya halal bihalal, kalau dalam ini pengertiannya dari silaturahmi adalah mencairkan yang beku. Sesuatu yang beku dicairkan. Ataupun membuka yang sesuatu yang keras itu ya, meregangkan artinya. Jadi istilahnya halal bihalal itu bisa mencair gitu. Suasana bisa cair. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia disebut adalah halal bihalal adalah pertemuan biasa diadakan setelah Ramadan oleh para pegawai atau karyawan di suatu tempat gitu. Didefinisikan gitu ya. Atau biasa disebut silaturahmi ya. Karena kadang ada yang membedakan antara silaturahmi dan silaturahim ya. Tapi sebenarnya definisinya sama ya. Kalau rahim biasa katanya kepada kerabat ya, kerabat saudara. Jadi halal bihalal artinya adalah tadi mencairkan yang beku ya. Kenapa kita perlu halal bihalal ya? Karena itu tadi jiwa manusia itu
penuh dengan amarah. Kata pemaaf itu pun ya, kita perlu memaafkan. Jadi salah satu yang paling penting dalam halal bihalal adalah memaafkan, ya. Adanya proses memaafkan. Susah nggak Bu memaafkan, Bu? Gimana Bu? Memaafkan susah nggak? Susah. Tergantung. Susah sih sebenarnya. Kalau secara manusiawi memaafkan itu susah. Kalau secara manusiawi. Karena memaafkan itu adalah di atas daripada keadilan. Ya, kalau dalam kita syariat kita ya, dalam Islam itu ada kita mengenal keadilan, Bu. Misalnya orang mukul balas apa, Bu? Pukul kan? Kalau orang menyakiti kita maunya kita nyakiti juga ya. Dan dalam Islam kita sering mendengar kata-kata apa? Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya. Wal baghi ya'izukum la'allakum tattaqun ya. Jadi sebenarnya kalau namanya tadi pemaaf adalah jiwa yang ihsan. Jadi dia levelnya kalau kita bisa lihat adalah levelnya di atas level adil, orang yang adil. Artinya apa? Jiwa pemaaf adalah jiwa yang bisa merelakan, memaafkan, melepaskan tadi ya, membekukan, mencairkan sesuatu yang sebenarnya kita boleh berhak dizolimi oleh seseorang tapi kita tidak membalas. Nah itu jiwa pemaaf seperti itu. Seseorang yang bisa saja membalas ya, membalas seperti sama dengan yang dia lakukan tapi kita memilih tidak membalas. Ya. Dan itu banyak dicontohkan oleh para rasul, para nabi, para sahabat dan para tabiin dan juga orang-orang soleh ya, tentu saja ya. Karena apa? Karena ada ganjarannya. Ya, kalau sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu biasanya kita ya, walaupun kita mencari keridhaan Allah, tapi sebenarnya kita kadang-kadang memang ada obsesi kita yaitu kita ingin keridhaan Allah, ampunan Allah. Nah, dengan pemaaf ini, ya, dia bisa melampaui batas, ya. Artinya apa? Dari sekedar tadinya dia boleh berhak ya membalas ya, karena tadi kan adil ya. Tapi dia memilih memaafkan. Jadi ada kisah, kalau kita lihat pertama kisah para nabi adalah kisah orang jiwa pemaaf. Jiwa pemaaf adalah jiwa yang diberikan anugerah Allah, ya Bu ya. Ya kan anugerah kan? Dia sesuatu anugerah Allah ini diberikan kepada kita untuk memaafkan. Jadi itu memang butuh proses, nggak bisa langsung. Nah beda dia maafkan kalau misalnya kita kesenggol, kita tiba-tiba jatuh karena ada orang ini ya, maaf ya. Nah itu kan nggak apa-apa, langsung kita bilang iya maaf gitu. Itu bukan ini yang maksudnya jiwa pemaaf. Tapi ini maksud adalah tak kala kita disakiti, mungkin kita difitnah segala macam, tapi kita memaafkannya. Nah ini butuh proses. Jadi sesungguhnya jiwa pemaaf itu memang membutuhkan proses untuk sampai kepada pemaafan yang sebenarnya. Ya, mungkin kalau orang-orang soleh memang mereka sudah berlatih. Nah, dengan halal bihalal ini selama 30 hari kita dilatih untuk bisa menjadi jiwa pemaaf ya. Kita lihat bagaimana Rasulullah kadang-kadang kita mungkin mengatakan iya kan Rasul mereka. Dia kan Rasul, kita kan bukan Rasul. Tapi justru karena Rasulullah sebagai teladan kita akan tiru. Kenapa kita harus menjadi jiwa pemaaf? Yang pertama adalah karena suri teladan daripada Nabi kita, ya. Nabi kita adalah Nabi yang terkenal, ya, jiwa pemaafnya. Di surat Ali Imran, ya, bisa dilihat Ali Imran ayat 159, ya. Allah berfirman, Ali Imran ayat 159, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bima rahmatin minallah lintalahum. Wa bima rahmatin minallah lintalahum. Lau kunta fazzan ghalidha lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Artinya apa? Ya. Karena rahmat Allah, karena karunia Allah, maka lintalahum. Engkau mempunyai hati yang lembut, ya. Rasulullah memang diberikan kelembutan hati ya. Jadi sesungguhnya kita bisa tarik garis merah bahwa sesungguhnya orang pemaaf adalah orang yang hatinya lembut gitu. Lembut hatinya. Kalau tidak karena hatimu lembut, karena keras, maka tentu sekelilingmu akan menjauh ya. Laupun tafazon walis artinya hatinya itu keras, maka semua menjauh. Ya enggak, Bu? Senang enggak kita sama orang yang jutek gitu. hatinya keras sekali. Susah meminta maaf. Kita minta maaf aja susah ya.
apalagi dia memaafkan secara langsung. Nah itu katanya Allah, kalau engkau hatimu keras ya wahai Rasulullah, tentu sekelilingmu akan menjauh ya. Karena lembut hati, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum. Rasulullah bahkan ketika itu justru disuruh Allah untuk memaafkan dia. Wastaghfir lahum artinya meminta ampunan atas dosa-dosa orang yang menyakiti dia. Luar biasa nggak Bu? Dialah sudah memaafkan, kemudian memberi ampun kepada orang yang menzolimi. Luar biasa nggak? Jadi kalau kita lihat itulah pekerti dari pemaaf itu adalah di atas daripada keadilan. Ya. Adil adalah memberi pukul, ya kita balas pukul. Tapi namanya tadi pemaaf adalah kita memaafkan tanpa ada rasa salah, tanpa ada rasa dendam lagi. Kalau kita makanya tadi butuh proses ya. Tapi karena ganjaran Allah demikian luas ya, demikian luar biasa pada orang pemaaf Bu. Ya kadang-kadang kita pikir juga ya. Tak kalah kita mendendam, kita masih ada sesuatu dengan seseorang, biasanya gimana tuh Bu? Ketemu aja, aduh balik dulu lah. Ada, maksudnya kan ada sesuatu misalnya, ada misalnya tetangga ya, ini cerita orang nih bukan saya sih biasa saya sih nggak mau ini karena dia balik, saya lihat lah kok balik orang, oh iya ada orang, jadi memang balik dia mau balik dulu sebentar. Jadi artinya apa? Kita membawa sesuatu yang sebenarnya bisa kita lepaskan agar kita ringan. Jadi jiwa pemaaf itu sebenarnya meringankan hati kita, ya, meringankan hati kita, dan nanti juga ditransaksi di akhirat juga akan lebih mudah. Tapi itu kadang-kadang suka lupa kita, kita emosi kita kadang-kadang bermain. Nah itulah. Jadi dengan halal ini semoga kita bisa menjadi cair, kita bisa menjadi jiwa-jiwa pemaaf. Itu satu Rasulullah. Ibu-ibu pernah ingat nggak kisahnya Rasulullah ketika dikejar-kejar, ketika hendak hijrah, kemudian beliau hijrah ke Taif. Itu hijrah pertama ya. Hijrah ke Taif untuk mencari dukungan. Tapi ternyata di Taif justru lemparin batu, hingga katanya Rasulullah mengadukan kepada Allah. Kemudian malaikat Jibril gemas kan. Wahai Rasulullah, apakah mau bukit ini aku balikkan gitu? Kata Rasulullah apa? Jangan. Aku masih berharap ya turunannya adalah menjadi pengikutku. Luar biasa Ibu ya. Kalau kita mungkin kalau disuruh udah dikasih, gimana tuh? Oh enggak, ini kan. Oh iyalah, sekalian aja lah, habiskan aja gitu. Jadi sebenarnya jiwa pemaaf itu lawannya adalah jiwa pembenci. Nah sekarang ini dua ini pemaaf kita sering dengar kan? Kata maaf kita sering dengar. Kata benci juga sering dengar nggak Bu? Jadi sekarang di sosial media itu banyak sekali jiwa-jiwa pembenci. Padahal kita kenal pun enggak kadang-kadang. Kita kadang-kadang nggak kenal juga, tapi kita ikut membenci gitu. Padahal belum pernah ketemu juga kita sama dia. Tapi karena ada provokasi kebencian, maka kita ikut kebencian. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat tadi ya, di samping umat Islam adalah jiwa pemaaf, maka Indonesia juga jiwa pemaaf. Kalau kita lihat tradisi orang Indonesia adalah apa? Memaafkan ya Bu ya. Itu tradisi luar biasa tuh. Orang Indonesia adalah dikenal pemaaf. Tapi nggak tahu kenapa sekarang kadang-kadang jadi beringas gitu. Ya nauzubillah ya. Semoga kita bisa mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya kita memiliki jiwa pemaaf. Apalagi setelah puasa Ramadan. Itu yang pertama. Karena Rasulullah ada teladan dari Rasulullah. Kemudian Nabi Yusuf apa? Setelah disakiti oleh saudaranya yang memasukkan ke dalam lubang sumur, ternyata dia mengatakan ketika ketemu, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum ya wa huwa arhamur rahimin katanya. Hari ini tidak ada celah caci maki di antara kita. Luar biasa ya Nabi Yusuf. Hari ini nggak ada caci maki lagi, udah selesai. Kosong tadi Bu. Kosong. Yaghfirullahu lakum ya. Semoga Allah mengampuni ya. Yaghfirullah ya. Wa huwa arhamur rahimin. Dialah yang paling pengasih ya. Itu dia, luar biasa. Itu yang pertama, karena Rasulullah mengajarkan. Kemudian juga para sahabat seperti itu juga. Abu Bakar ketika mendapati Aisyah difitnah karena katanya berselingkuh dengan Sofwan ya. Ketika ingat nggak? Ada katanya dia sempat berjalan dengan unta kan, kemudian difitnah. Nah pada saat itu ternyata yang ikut ambil bagian fitnah Bu Ibu ya, itu adalah orang yang menjadi tanggungannya Abu Bakar. Jadi tanggungannya Abu Bakar di suatu tempat orang miskin ya, dia ternyata ikut bagian memfitnah Aisyah ya. Kemudian sempat Abu Bakar mengatakan kalau gitu akan aku hentikan pemberian sumbangan kepada dia gitu.
Kemudian Allah mengatakan apa? Allah apa? Apakah engkau tidak mau aku ampuni, katanya. Jadi ternyata pemaaf itu juga membuka ampunan dari Allah, ya. Jadi kalau kita memaafkan, sesungguhnya itu juga menarik ampunan dari Allah, ya. Yang kedua adalah kenapa kita memaafkan? Karena Allah Maha Pengampun. Karena Allah Maha Pemaaf. Ada sifat Allah pemaaf, ada yang tahu nggak namanya apa? Maaf. Iya, afun. Jadi boleh afun. Afun, ya. Afun. Kan makanya kalau kita salah, afwan ya, afwan. Nah, artinya afun adalah pemaaf. Dan di afun itu beda dengan apa maksudnya agak lebih dalam. Pemaafnya inilah dalam. Artinya apa? Dia mendelete. Kalau misalnya iya mendelete. Jadi Gofar mengampuni, tapi biasanya nanti dia akan hitung, ada hitungan. Seperti misalnya, makanya kita ingat nggak Ibu ketika misalnya Lailatul Qadar, apa doa kita? Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Rahman, innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi artinya kalau afun adalah seperti misalnya kita jalan di gurun, ya. Kemudian ada bekas jejaknya nggak, Bu? Nah, namanya afun itu menghapus, seperti apa? Seperti angin menghapus. Itu namanya afun. Jadi sebenarnya kalau kita afwan tuh udah memaafkan, udah nggak ada lagi. Tapi memang ada sementara ada psikologi mengatakan bukan berarti kita memaafkan, bukan berarti kita lupa. Iya, memang manusiawi, nggak apa-apa. Kita ingat. Nggak mungkin kita lupa kan? Kan seperti apa lampu spion, kita kadang-kadang mengingat ke belakang. Itu penting juga, bukan berarti kita melupakan. Tapi namanya kalau Allah, afun itu memang dihapus. Jadi ketika nanti, ketika pada hari kiamat nanti, ya kalau kita doa kita selama Lailatul Qadar terima, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu ketika di hari akhir nanti ada yang dipanggil sama Allah. Wahai fulan, bukankah engkau ketika ini melakukan ini dan ini? Ditunjukin Ibu, cobalah Bu. Catatan kita yang kita ngumpet-ngumpet tuh ditunjukin. Bukankah engkau sudah melakukan ini? Tapi hari ini aku maafkan. Tidak ada jejaknya lagi. Langsung di-delete. Ada juga yang hitungannya memang dihitung kan? Kalau manusia biasanya ada hitungannya. Makanya ini kalau sama manusia biasanya ada hitungan. Kalau sama Allah biasanya lebih ini kan. Lebih apa istilahnya, bukan gampang, tapi lebih kita memohon ampun pada Allah. Tapi kalau pada manusia ada hitungannya, kalau biasa. Ya, jadi situ langsung Allah ampunkan gitu. Jadi ketika afun, maka Allah menghapus semua, mendelete. Nah seperti itulah jiwa pemaaf, ya. Luar biasa, bisa nggak Bu? Insya Allah ya, insya Allah bisa. Kita belajar, kita memaafkan. Karena nggak ada untungnya juga sebenarnya kalau kita pikir ya Bu ya. Kalau di dunia kita masih memendam ini, ibaratnya kalau dia adalah batu, kalau bukan sampah ya. Kita kemarahan, dendam kita itu adalah batu, maka kita mengalungkan batu sebanyak batu yang kita simpan di sini gitu ya. Nah kalau kita buang maka akan lebih ringan ya. Dan ada bukan hanya sebatas itu tadi, karena tadi pertama adalah Rasulullah mengajarkan. Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah, insya Allah itu dia akan mendapatkan jejaknya Rasulullah. Kedua adalah Allah jiwanya jiwa pemaaf. Dan ketiga kenapa? Karena dia, tak kala kita memaafkan, maka Allah akan berikan ganjaran-ganjaran yang luar biasa. Ya. Ganjarannya luar biasa. Ya. Yang pertama apa? Ya. Yang pertama adalah tadi, kita akan mendapatkan surga yang seluas langit bumi. Ya. Surga seluas langit bumi. Dan sebenarnya jiwa pemaaf ini memang diperintahkan Allah juga. Kalau kita misalnya mencari, ada nggak sih perintah Allah suruh kita memaafkan? Ada Bu. Kalau namanya perintah sebenarnya seharusnya kita juga mencoba ya, yaitu di surat bisa dibuka ya, surat Al-A'raf ya, surat Al-A'raf ayat 199. Surat Al-A'raf, ada yang tahu surat berapa Bu? 7, alhamdulillah Ibu. Ibu zaman tahun ini surat 7. Surat 7 ayat 199 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Artinya apa? Itu tiga perintah Allah ya. Jadilah engkau pemaaf ya. Khuzil afwa artinya jadilah engkau pemaaf ya. Kalau bahasa Arab sebenarnya khuzil artinya khuz artinya mengambil ya. Jadilah engkau jiwa pemaaf, wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil urfah ya.
senantiasa menyuruh kepada ma'ruf, ya, wa a'rid anil jahilin, dan hendaknya engkau menyingkir dari orang-orang yang bodoh, ya. Jadi ada perintahnya, Bu, huzil afwa, ya. Hendaknya engkau jadi jiwa pemaaf, ya. Jadi kenapa jiwa pemaaf itu penting? Karena tadi itu kita ingin ganjaran Allah. Ganjaran Allah adalah ketika seorang memaafkan maka dia akan mendapatkan surga seluas langit bumi. Wah, seluas langit bumi, Bu. Kita rumahnya mungkin besar sekali, tapi seluas langit bumi enggak, Bu? Jadi seluas langit bumi. Itu kita bisa dapatkan di surat janji Allah, ya. Insya Allah janji Allah itu tidak akan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janji. Janji Allah di surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Itu Allah berjanji bagi orang-orang yang memaafkan, ya. Bahkan Allah menyuruh kita bersegera, ya. Kenapa kita harus bersegera memaafkan seseorang? Karena apa? Karena kita tidak tahu usia, ya. Iya kan? Kita pengen mau maafkan, tapi entar dulu lah, tunggu itu tuh halal bihalal tahun depan. Kita mau memaafkan, tapi di sini kata Allah, wasari'u, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, di surat Ali Imran ayat 133 dan 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin, ya, uiddat lil muttaqin, yaitu orang-orang apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Subhanallah, di ayat ini luar biasa. Perintah Allah untuk wasari'u. Sari'u kalau bahasa Arab itu artinya ayo cepat. Orang-orang yang bersegera, asri kalau bahasa Arab itu cepat, ayo cepat, asri, cepat. Jadi kita diperintah untuk menjadi jiwa pemaaf dengan wasari'u ila maghfirah. Ayo cepat mengambil ampunan Allah, ya. Jadi ibaratnya Allah ini dijanjikan ampunan Allah, dengan caranya ada syaratnya, ya. Cepat kita mengambil ampunan Allah, ila maghfiratin min rabbikum, dan surganya yang seluas langit dan bumi. Jadi ada dua yang Allah janjikan. Yang pertama apa tadi? Ampunan Allah, dan luasnya surga seluas langit dan bumi, ya. Untuk apa? Orang-orang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi susah, lapang. Kalau lapang agak gampang, ya, Bu, ya. Tapi dalam kondisi sempit dia bisa berinfak, ya. Sebenarnya nggak masalah. 1.000 pun namanya infak, ya. Ketika kita punya cuman 5.000, 1.000 infak, ya. Ada juga itu apa istilahnya tetap kita lakukan. Kemudian apa? Wal kaziminal ghaiz. Nah, ini berat nih. Kazim artinya adalah orang yang menahan amarah. Dia dia bukan yang nggak marah, tapi dia marah, tapi dia nahan. Wal kaziminal ghaiz. Seperti siapa? Kalau kita bisa contohkan di Al-Qur'an ada seorang nabi yang menahan marah, yaitu bapaknya Nabi Yusuf. Siapa? Nabi Yusuf kan dibuang tuh. Kemudian Bunyamin juga adiknya dibuang. Nabi siapa? Sama-sama depannya. Nabi Yakub. Ya, Yakub. Jadi nama Yusuf punya bapak namanya Yakub, ya. Yakub punya bapak lagi namanya Nabi Nabi Ishak. Ishak punya bapak lagi namanya Nabi Ibrahim. Jadi wal kaziminal ghaiz itu salah satunya adalah Nabi Yakub, ya. Jadi orang-orang yang wal kaziminal ghaiz. Kemudian satu lagi adalah tadi dua, ya, infak ketika lapang dan susah, kemudian orang yang menahan marah, kemudian wal afina anin nas, orang-orang yang mempunyai jiwa alfi. Alfi itu dari kata tadi afun, ya, afun, orang pemaaf, ya, terhadap manusia, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ini sifatnya adalah sifat Allah menyukai sifat-sifat orang-orang yang muhsinin. Makanya kalau kita lihat dalam Islam kan ada namanya Islam namanya apa? Muslim. Kemudian naik lagi apa? Mukmin. Nah, mukmin. Kemudian kan mutakin. Tapi yang naiknya lagi muhsinin, ya. Ihsan, orang yang ihsan. Makanya kalau kita lihat tadi, ya, antara adil, maka di atasnya adil adalah ihsan. Jadi kalau adil itu masih tadi itu, maka ihsan adalah orang yang bisa merelakan haknya, ya, hak untuk membalas tapi tidak membalas. Luar biasa, Ibu, ya. Insya Allah ya bisa, Ibu, ya. Coba kita belajar
Insya Allah bisa, karena memang para salafus soleh dan juga orang-orang soleh dia bisa melakukan, insya Allah bisa, pelan-pelan kita belajar. Memang tadi proses, ya. Jadi situ katanya Allah menyukai orang-orang yang muhsinin. Karena apa? Karena mereka itu adalah jiwa-jiwa pemaaf, jiwa-jiwa pensedekah, jiwa-jiwa tadi satu lagi menahan amarah, ya. Luar biasa itu, ya. Jadi ganjarannya pertama karena perintah Allah, karena Rasulullah menyuruh meneladani Rasulullah, kemudian ganjarannya, dan ada lagi yaitu dia akan memperoleh kemuliaan. Luar biasa. Sebenarnya kalau kita memaafkan itu sebenarnya kita tidak hina, Bu. Iya nggak, Bu? Ya, malah kalau orang yang dimaafkan itu luar biasa, dia akan merasa tersentuh. Bisa jadi dia akan menjadi sahabat yang terbaik, ya. Kalau kita lihat kisah-kisah Rasulullah itu, musuh-musuhnya menjadi sahabat, ya, seperti Umar bin Khattab. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan katanya, ya, tidaklah sedekah itu mengurangi hartamu. Satu, ya, tidaklah sedekah itu mengurangi hartamu. Tidaklah seorang yang memaafkan orang yang salah kecuali Allah akan memuliakannya, ya. Tidaklah seorang yang memaafkan orang yang salah, ya, bersalah, kecuali Allah akan memaafkannya. Dan yang ketiga adalah tidaklah seorang yang tawadu, ya. Tawadu itu kan merendahkan diri, ya, Bu, ya. Merendahkan dirinya, maksudnya ada tawadu, nggak sombong gitu, kecuali Allah mengangkatnya. Jadi luar biasa, ketika kita keluarkan, Allah tambah, ya. Dengan sedekah, tidaklah sedekah itu mengurangi sedikit pun. Kemudian ketika kita memaafkan, tidaklah kecuali memuliakannya. Dan tidaklah seorang itu, yang terakhir, seorang itu tawadu kecuali Allah meninggikannya. Jadi itu, karena kita akan memperoleh kemuliaan. Yang selanjutnya adalah, kenapa kita memaafkan? Karena kita akan memperoleh pertolongan dari Allah. Luar biasa nih pertolongan Allah. Jadi ada suatu kisah ketika itu ada seorang menghadap Rasulullah, ya. Wahai Rasulullah, aku mempunyai saudara, ya. Saudara ini sering membuat sakit hatiku, ya. Tapi aku sudah maafkan. Kemudian dia membuat lagi sakit lagi. Aku sudah maafkan. Demikian seterusnya katanya, ya. Kemudian Rasulullah menanyakan, biasa Rasulullah mengecek kan, ya. Benar nggak nih? Benarkah engkau melakukan seperti itu? Iya Rasulullah. Kata Rasulullah, jika itu benar, maka engkau akan memperoleh pertolongan dari Allah. Sementara dia akan memperoleh bagiannya, ya. Karena Allah kan biasa akan membalas sesuai dengan ini, ya, perbuatannya, ya. Dan dia akan memperoleh pertolongan dari Allah. Luar biasa, ya. Jadi seperti itulah kalau kita lihat bagaimana para pendahulu kita, ya, orang-orang soleh senantiasa membersihkan jiwa-jiwa mereka. Dan yang terakhir adalah, ya, kenapa kita perlu memaafkan? Karena kita akan memperoleh label sebagai ahlul jannah. Sebagai ahlul jannah. Luar biasa, Ibu. Sebagai penghuni surga ketika masih di dunia. Ketika masih di dunia sudah ada labelnya. Jadi ketika itu kisahnya? Ketika itu Rasulullah duduk di masjid kan, ya. Ini sering juga ibu-ibu dengar ceritanya mungkin, ya. Ketika itu ada datang, Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan masuk ahlul surga. Kan, ya kan? Ya kan? Sebentar lagi akan masuk penduduk surga, penghuni surga. Kemudian sahabat, saya lupa namanya siapa, Jifari atau siapa, saya lupa. Kemudian sahabat itu mengatakan, aku tunggu nih, siapa nih? Ternyata dia, ya, ternyata ada si Fulan. Kemudian yang sahabat itu mengatakan, aku pengen tahu apa sih sebenarnya amalan apa sih yang dia punyai sehingga Rasulullah sampai mempredikatkan dia adalah ahlul jannah, ya. Bolehkah aku menginap? Carilah alasan supaya dia tahu gimana amalan dia, apa sih amalannya. Jadi boleh, silakan katanya, ya. Kemudian selama hari pertama dia kayaknya orangnya biasa aja. Yang mulai juga seadanya aja mungkin, ya. Maksudnya tidak ada suatu amalan yang khusus, yang luar biasa. Misalnya tilawah dari pagi sampai sore ataupun apa gitu, tapi tidak ada. Nah, sampai hari ketiga kan batas bertamu berapa hari? Kalau kita bertamu, ingat-ingat juga, ya, Bu, ya. 3 hari. Nah, dia harus selesai dong, tapi belum dapat rahasianya apa, ya. Kemudian ibu-ibu dia nanya, wahai sahabatku, sebenarnya aku kesini ada maksud tujuan, katanya. Aku nyari-nyari tapi nggak ketemu. Maka ditanya, apakah sebenarnya apa amalanmu? Ya, sehingga Rasulullah mempredikatkan kamu sebagai ahlul jannah. Dia mengatakan, ya Allah, katanya, sebenarnya tidak ada amalan apapun, ya, kecuali satu yang aku lakukan sebelum menjelang tidur, ya. Menjelang tidur apa namanya? Salamatus sadar. Salamatus sadar artinya apa, Bu? Salama artinya katanya selamat. Sadar dada.
melapangkan dadanya. Jadi kalau ada kesalahan hari itu misalnya dia ingat, ya bagus kita, Bu, kalau ketika sebelum tidur kita ingat siapa yang hari ini ya, saya kepada suami kita, aduh tadi Umi seperti ini, aduh maafkan. Tapi harus minta maaf juga, terus tapi kita semacam muhasabah ya, aduh ini besok kalau bisa jangan lagi seperti itu. Jadi dia muhasabah, dia sudah lapangkan, dia sudah plongkan ya, semuanya Bu Ibu. Ya. Katanya salamatus saudara, aku sudah lupakan semuanya. Aku sudah maafkan orang yang belum minta maaf. Jadi jiwa pemaaf adalah orang yang tidak menunggu orang yang salah itu minta maaf. Jadi itu luar biasa ya. Jadi orang yang sudah memaafkan. Jadi ketika kejadian itu sudah. Karena apa? Karena dia tahu ganjarannya adalah ini. Maka disebut ahlul jannah ya. Subhanallah ya. Kadang-kadang betapa banyak kalau kita lihat ya orang-orang mungkin yang nggak terkenal di dunia ya, tapi di akhirat itu sudah dapat predikat ahlul jannah, ahlul ini, sudah dapat ininya, sudah dapat nama-namanya. Bahkan mungkin penduduk langit sudah kenal dengannya, ya. Jadi, nah di bulan Ramadan ini sebenarnya kita bisa melihat ya Ibu-Ibu, ya, samping apa tadi tentang halal bihalal. Kita bisa melihat amalan apa yang kayaknya kita bisa lakukan di samping bulan Ramadan. Misalnya dulu ketika kita Ramadan kita merutinkan misalnya sehari misalnya 10.000 maaf ya misalnya 10.000 kita infak. Nah di bulan Ramadan itu kita bisa rutinkan sehingga tarbiyah Ramadan, madrasah Ramadan, sekolah Ramadan itu bisa juga di bulan yang lain. Sedikit aja karena sesungguhnya Allah suka amalan yang sedikit yang namanya itkon ya. Wayut kinu ya kalau dia melakukan suatu amalan dia sedikit tapi terus namanya lumintu ya Bu ya. Lumintu itu artinya istimror. Katanya kasih derajat lumintu artinya kasih yang derajatnya terus kayak gitu. Jadi lumintu itu artinya itu disukai Allah. Kita punya amalan sedikit, misalnya tiap malam satu. Misalnya kita nggak bisa apa-apa, kita witir misalnya satu sebelum tidur atau setelah kapan lah ya satu. Tapi terus-terusan nanti ketika kita tidak bisa melakukannya maka dia akan dihitung sebagaimana kita melakukannya. Ketika kita sudah terbaring, misalnya saya sudah 80 tahun, saya masih hidup, amalan-amalan dulu kita rutin lakukan, misalnya kafi, baca apa gitu, Senin Kamis, itu dihitung selama kita tidak bisa melakukannya, Bu. Gitu. Luar biasa. Makanya ketika madrasah Ramadan, bagaimana kita cari satu amalan yang sedikit tapi dia memang rutin. Betapa ketika Rasul mengatakan lagi itu ada orang yang biasa menyapu masjid ya, menyapu masjid para wanita tua ya, dia dikatakan di surga. Jadi sebenarnya kalau kita lihat surga gampang susah, gampang susah. Tapi kalau untuk perempuan itu sebenarnya gampang kalau mau ya, iya benar. Seorang istri yang dia sholat 5 waktu, kemudian dia beribadah, sholat, puasa wajib bahkan di situ. Sholatnya sholat wajib. Kemudian taat pada suami, nah ini yang taat pada suami, surga dari mana yang mau, ya. Jadi kalau ini ibu-ibu ini katanya ibu tua ini dia melakukan amalan rutin menyapu ini masjid ya. Jadi kita bisa pilih amalan yang kita bisa punya, ya. Yang tadi ahlul jannah itu dia punya amalan tadi melapangkan, ya. Bisa juga tadi kita mendoakan, bahkan mendoakan pun itu bisa juga menjadi amalan kita mendoakan saudara kita, ya. Kalau bagusnya memang doa itu dibayangin, Bu. Sebenarnya kalau Islam misalnya ada ini ya. Kalau dalam psikologi kan ada itunya ya, ada kalau dalam saraf ya. Siapa namanya Dokter Aisyah ya, Aisyah Dahlan. Itu ada getaran sebenarnya ya. Kita bayangkan. Makanya kalau biasanya kan orang-orang tua dulu kan namanya pakai bin ya. Sebut misalnya saya mendoakan misalnya Asdrajat binti Kusnan Darun Hasis gitu. Sebut namanya bersama. Karena memang ada ininya, ada getarannya ya. Jadi kita bayangkan nama orang itu siapa, kemudian kita hari ini sudah maafkan dia ya. Kalau malu pun katanya, kalau kita pun malu meminta maaf, kita punya maaf, kita tidak salah ya. Ataupun orang yang mungkin sudah meninggal, kita bisa sholat kemudian kita bayangkan dia ya. Kita bayangkan dia, kemudian minta maaf ya. Insya Allah itu sudah melegakan hati kita ya, sudah melegakan hati kita. Karena banyak juga bisa jadi kita sudah nggak bisa ketemu lagi nih sama orangnya nih, tapi masih ada salah kita ya. Karena sekecil apapun nanti dihisab, ya. Kecil apapun tidak pernah luput dari Allah ya. Nah seperti itu. Dan ada satu lagi jiwa pemaaf itu juga sampai ke surga. Artinya apa?
Bisa jadi surga itu masih ada transaksi maaf ya. Kalau kita lihat dari hadis ya. Ada sebuah hadis yang bagi saya ini luar biasa ya, maksudnya luar biasa dahsyat dan luar biasa ampunan Allah ketika hari kiamat. Jadi ketika itu hari kiamat itu satu sama lain saling inginnya pahalanya itu ambillah. Bahkan suami pengennya kita ambil pahalanya, anak-anak kita pengen kita ambil semuanya ya. Kita pengennya lolos sendiri masuk ke jalan surganya. Nah ketika itu ada dua orang bersengketa, dia bersengketa entah apa masalahnya ya, tapi di hadapan Allah dia mengatakan, aku akan mengambil haknya dia katanya.